Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saiful Dani dengan nomor NPM 240 10 1123 dari kelas Farmasi 2D. Pendahuluan yang terlebih dahulu, pengertian dari analisis kimia. Analisis kimia yaitu rangkaian teknik sistematis yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang sampel atau mengidentifikasi dan menentukan jumlah senyawa analit dalam sampel dan sebagainya. Kedua, cabang dari ilmu kimia yang mempelajari teori dan cara melakukan analisis kimia terhadap suatu sampel. Sebagai contoh, jika pada sampel air ingin diketahui jenis-jenis zat atau ion apa saja yang terkandung di dalamnya, maka dilakukan analisis kualitatif. Tetapi jika ingin diketahui berapa jumlahnya, maka dilakukan analisis kuantitatif. Selanjutnya, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif. Ketika suatu analisis dibatasi untuk mengidentifikasi keberadaan satu atau lebih unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Kedua, analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi satu zat. Jadi, analisis kualitatif berhubungan dengan unsur ion atau senyawa apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Ketiga, zat yang ditetapkan disebut analit atau konstituen yang diinginkan. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan seberapa banyak jumlah suatu unsur atau senyawa dalam cuplikan atau suatu sampel. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Jadi, analisis kuantitatif berhubungan dengan berapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam suatu sampel tersebut. Jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel disebut kadar atau konsentrasi, misalnya molar, persen berat, gram per liter, ppm, dan sebagainya. Prinsip analisis pendahuluan kation. Secara prinsip, zat yang diidentifikasi dilarutkan, kemudian ditambahkan reaksi tertentu yang sesuai, yang akan mengendapkan segolongan kation sebagai garam yang sukar larut atau hidroksidanya. Reaksi harusnya sedemikian rupa sehingga pengendapan kation selanjutnya tidak terganggu atau sebelumnya dapat dengan mudah dihilangkan yang hendak dianalisis. Untuk identifikasi senyawa organik pada umumnya didasarkan asas kelarutannya dalam air. Jika senyawa tidak larut dalam air, maka harus dilakukan destruksi. Cara destruksi tergantung dari senyawa yang hendak dianalisis dan ditentukan dengan bantuan percobaan pendahuluan. Prinsip destruksi ini terdiri dari pelelehan campuran senyawa yang sukar larut dalam reaksi yang sesuai dalam jumlah yang berlebih. Akibatnya, reaksi akan bergeser atau digeser sempurna ke arah reaksi. Pada selanjutnya, saya akan membahas tentang kimia analisis kualitatif 1 kation golongan 3, Al3+, Cr3+, dan CO2+. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suatu asam, tetapi mereka mengendap dalam amonium sulfida dalam suasana netral atau sedikit amoniak. Pertama, identifikasi Al3+ golongan 3A. Pada filtrat, hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut, yaitu Al OH 4- ditambah 4H+ akan menghasilkan Al3+ ditambah 4H2O. Selanjutnya 2CrO4 2- ditambah 2H+ akan menghasilkan Cr2O7 2- ditambah H2O. Jika terdapat kromat, warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya menjadi jingga di kromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al. Apabila ditambahkan natrium fosfat akan menimbulkan endapan putih dengan reaksi Al3+ ditambah HPO4 2- akan menghasilkan AlPO4 ditambah H+. Selanjutnya, identifikasi Cr3+ yaitu golongan 3A. Ditambahkan NaOH pada endapan kuning timbul kromat dengan reaksi PbCrO4 ditambah 4OH-
menghasilkan PbOH42 plus CrO42-. Dengan hidrogen peroksida pada larutan asam kromat, maka akan diperoleh larutan kromium pentoksida yang biru tua dengan reaksi CrO42- ditambah 2H plus ditambah 2O menghasilkan Cr5 ditambah 3H2O. Dengan larutan amonia terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu biru seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam reagensia berlebih. Dengan reaksi Cr3 plus ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menghasilkan CrOH3 ditambah 3NH4 plus. Dan yang terakhir, identifikasi CO2 plus golongan 3B. Dengan larutan amonia terjadi endapan biru dengan reaksi CO2 plus ditambah NH3 ditambah H2O sama dengan NO3 menghasilkan COOH NO3 ditambah NH4 plus. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam kobal sulfida dengan reaksi sebagai berikut, yaitu CO2 plus ditambah S2- menghasilkan COS. Dengan larutan kalium sianida bila ditambahkan perlahan-lahan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi 3 sianida dengan reaksi CO2 plus ditambah 2CN menghasilkan COCN2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.